Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Alamin, atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari fase-fase kehidupan sampai kita menjalani kematian, kemudian ya bagaimana keadaan di padang mahsyar, melewati sirat, hingga akhirnya seseorang akan masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka Allah. Dan kita telah sampai pada fase yang mana manusia setelah dibangkitkan akan Allah tabaraka wa taala kumpulkan di padang mahsyar. Dan di mahsyar ini, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiyya wa fikum, keadaan manusia akan beraneka ragam. Orang-orang kufar, mereka akan berjalan dengan wajah-wajah mereka. Sedangkan orang-orang muslim maka akan terbagi menjadi dua kelompok. Ada mereka yang muslim taat, ada yang muslim yang bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Orang yang taat maka akan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ditampakkan oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan kemuliaan demi kemuliaan. Di antaranya adalah, di antara mereka ada yang Allah tabaraka wa taala bangkitkan dengan keadaan berdarah-darah, dan dari darahnya keluar bau yang harum. Mereka adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian ada pula nanti di antara mereka orang-orang yang lehernya dipanjang oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan kemuliaan dengan leher yang panjang. Mereka adalah para muadzin, orang-orang yang azan. Kemudian di antara mereka orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala tersebut, ada yang dibangkitkan sambil menggunakan pakaian ihram, sambil bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Selainnya ada mereka yang dihinakan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya, ada yang dibangkitkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan yang kecil sekali. Hal ini dikarenakan dia senantiasa di dunia sombong dan membesarkan dirinya, menganggap dirinya besar, sehingga di hari kiamat Allah tabaraka wa taala hinakan dia. Allah jadikan dia kecil. Kemudian ada juga yang nanti dibangkitkan dalam keadaan mereng, yaitu orang-orang yang tidak adil dalam ta'addud, berpoligami tapi tidak adil. Kemudian ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan seperti orang yang kerasukan atau orang yang ayan, yaitu mereka para pemakan riba. Ini keadaan yang beraneka ragam, keadaan yang sangat sulit luar biasa. Sampai-sampai pernah ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sewaktu Nabi yang mulia sallallahu menjelaskan kepada ibunda kita bahwasanya nanti manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak pakai pakaian, dan tidak pula berkhitan, tidak membawa harta. Kemudian ibunda Aisyah mengatakan, aduhai ya Rasulullah, bukankah nanti setiap orang akan melihat kemaluan aurat dari yang lainnya? Bukankah itu akan malu sekali wahai Rasulullah?
Kemudian Rasulullah katakan apa? Perkara hari itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar saling tatap-tatapan, saling lihat-lihatan. Ini adalah hari yang berat sekali jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam riwayat juga disebutkan bahwasanya matahari akan didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Didekatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bayangkan panasnya luar biasa. Kemudian hari yang sampai mereka tidak mempedulikan saudara-saudara mereka. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari di mana seorang lari dari saudaranya. Begitu juga mereka lari tinggalkan wa ummihi wa abihi. Begitu juga bapaknya, ibunya mereka tinggalkan, tidak peduli. Masing-masing. Berat sekali hari tersebut. Dalam keadaan panas yang luar biasa. Dan dalam keadaan berat seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di sana terdapat beberapa golongan, ada 7 golongan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat manusia menunggu untuk diadili oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, menunggu Rabbul Alamin, menunggu untuk dimulainya hisab. Di hari yang sangat sulit. Di sana ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa 7 golongan ini? Dijelaskan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah imamun adil. Imam yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, syabun, seorang pemuda yang dia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga adalah rajulun, seorang lelaki yang hatinya mu'allaqun, yang hatinya tergantung pada masjid. Yang keempat adalah rajulani, 2 orang laki-laki, kata Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rajulani, 2 orang laki-laki yang mereka saling mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang kelima, rajulun, lelaki yang mereka diajak berzina oleh seorang wanita zatu mansib wa jamal, yang mana wanita ini memiliki kecantikan, memiliki kedudukan. Kemudian dia katakan, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keenam adalah rajulun, seorang lelaki yang dia bersedekah, fa akhfaha, dan dia sembunyikan sedekahnya. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh adalah rajulun, lelaki yang zakarullah, yang dia senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, khalian, dalam keadaan sendiri. Kemudian dia meneteskan air matanya. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang disebutkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang spesial yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan bagi mereka naungan pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dari hadis ini. Yang pertama adalah penyebutan 7 ini, 7 golongan tersebut, ini bukanlah merupakan batasan. Bukan hanya 7 golongan ini saja, ya bukan cuma 7 ini saja yang akan mendapatkan naungan.
Akan tapi 7 ini yang spesial, yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan cuma 7, bukan. Ya sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri munafik kata Nabi yang mulia SAW ada berapa? Ada 3. Ayatul munafik salas. Ciri-ciri munafik, tanda-tanda munafik, yaitu nifak amali. Karena yang namanya munafik ini terbagi menjadi 2. Ada yang namanya nifak amali, ada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi adalah orang-orang itu pura-pura masuk dalam agama Islam. Orang-orang kafir pura-pura masuk dalam agama Islam. Ini nifak i'tiqadi. Adapun nifak amali ini orangnya muslim. Dan ciri orang-orang munafik kata Nabi yang mulia SAW ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada akhlafa. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah apabila dia berbicara dia berdusta. Apabila diberikan amanah dia berkhianat. Kemudian apabila dia berjanji maka dia selisihi janjinya. Namun apakah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? 3 di sini adalah batasan, jawabannya tidak. Karena dalam hadis-hadis yang banyak sekali Nabi yang mulia SAW menjelaskan di antara ciri-ciri munafik yang lainnya, di antaranya adalah orang yang mereka tidak pernah berjihad, tidak pernah berperang jalan Allah, dan tidak punya niatan untuk ikut berjihad. Niatan saja tidak ada. Ini di antara ciri kemunafikan yang disebut oleh Nabi yang mulia SAW. Kemudian juga di antara ciri kemunafikan yang lainnya adalah wanita yang suka berdandan, bersolek. Kemudian dia keluar rumah memfitnah para lelaki hidung belang. Ya, memfitnah para lelaki, wanita yang suka berdandan, bersolek. Ya, kemudian dia keluar. Ini juga di antara ya, ciri kemunafikan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di antara kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri kemunafikan yang lain yang disebut oleh Nabi yang mulia SAW adalah seorang wanita yang minta dicerai sama suaminya tanpa alasan yang syar'i. Ini pun ya disebutkan bahwasanya wanita ini merupakan ya, memiliki perangai kemunafikan dalam dirinya. Begitu juga Nabi yang mulia SAW menyebutkan, aktsaru munafiki ummati qurra'uha. Yang terbanyak dari orang-orang munafik dari umatku kata Nabi yang mulia SAW adalah para pembaca Al-Quran. Yaitu mereka riak dalam membaca Al-Quran. Ingin dipuji manusia. Ingin mendapatkan pujian dari manusia. Bukan karena Allah Ta'ala. Bukan mengharapkan wajah Allah Ta'ala. Ya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, ternyata kita dapati 3 ciri munafik tersebut bukan merupakan batasan. Akan tapi banyak ciri-ciri yang lainnya. Begitu juga dengan 7 golongan yang Allah Ta'ala janjikan masuk ke dalam surga ini. Ini pun bukan batasan. Artinya ada selain dari 7 ini yang akan mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala pada hari kiamat. Di antaranya adalah mereka yang meringankan beban orang yang berhutang. Dia memberikan hutang kepada manusia, kemudian dia ringankan, ya udah nanti saja bayarnya, tidak apa-apa. Ataupun mungkin ya udah bayarnya setengah saja. Atau misalnya dia bebaskan sekalian hutang orang tersebut. Nabi tercinta Muhammad SAW mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahu Allahu
fi dhillihi. Barang siapa yang memberikan tenggang waktu, memberikan mengulur waktu, tempo bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutangnya atau bahkan membebaskan hutang tersebut, maka orang ini akan mendapatkan naungan Allah Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya dia ada orang berhutang dengannya. Ya, kemudian orang itu mengalami kesulitan sehingga sulit untuk membayar hutang. Dia sudah berusaha, sudah berupaya bekerja, akan tapi belum bisa untuk bayar hutangnya. Ya, maka orang ini dia kasih tempo lagi. Ya udah nanti saja. Dikasih tempo. Atau bahkan yang lebih utama adalah ya udah bayarnya setengah saja lah, enggak apa-apa. Atau bahkan yang lebih utama lagi, ya sudah, hutangnya saya putihkan, saya bersihkan. Ini orang yang diantaranya akan mendapatkan naungan dari Allah Taala. Ini bagi orang yang memberikan hutang. Adapun bagi orang yang berhutang, dia wajib untuk berupaya semaksimal mungkin untuk melunasi hutang-hutangnya. Dia harus berupaya semaksimal mungkin. Dan di sana juga terdapat ancaman dari Nabi tercinta Muhammad SAW, bahwasanya orang-orang yang masih memiliki hutang, ya ini berat. Ya, sampai-sampai orang-orang yang berjihad jalan Allah Taala mati syahid, dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Taala kecuali hutangnya. Ini bagi orang yang berhutang. Orang yang berhutang hendaklah dia takut pada Allah Taala, takut pada suatu hari yang mana pada hari tersebut tidak ada mal, tidak ada harta, tidak ada dinar wala dirham, dan tidak ada dirham. Pakai apa membayarnya? Pakai amalannya. Padahal kita pada waktu itu butuh sekali dengan amal soleh. Adapun bagi orang yang memberikan hutang, maka perlakuannya yang terbaik adalah dia memberikan tempo, mengulur waktu pembayaran hutangnya ataupun membebaskan. Nah, orang yang ini seperti ini, jamaah yang dimuliakan Allah Taala, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Taala pula. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW dalam hadis riwayat Muslim ini. Kemudian juga ya disebutkan bahwasanya setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Artinya semakin orang itu banyak bersedekah, maka akan semakin banyak pula naungannya. Ini di antara anjuran untuk bersedekah. Orang yang rajin bersedekah dia akan dapat naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Taala, catatan selanjutnya dari hadis ini yang mesti kita fahami, ya dalam hadis ini tadi disebutkan ya tentang mereka yang mendapatkan naungan ini. Nabi yang mulia SAW mengatakan rojulun, laki-laki yang hatinya ya berterikat dengan masjid. Kemudian rojulani, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Lagi-lagi Nabi yang mulia SAW menggunakan lafaz rojul. Kemudian rojulun, laki-laki yang dia diajak berzina oleh wanita yang memiliki kedudukan, memiliki harta. Kemudian wanita itu juga cantik. Kemudian dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut pada Allah Taala. Kemudian lagi-lagi Rasul yang mulia SAW mengatakan rojulun, seorang laki-laki yang bersedekah. Fa'akhfaha, kemudian dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kemudian Nabi yang mulia SAW juga mengatakan rojulun, seorang laki-laki yang zakarullah, yang mereka mengingat Allah Taala. Laki ini ingat pada Allah Taala khalian, dalam keadaan bersendirian, kemudian meneteskan air mata. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, dalam lafaz-lafaz ini Nabi yang mulia SAW menjelaskan bahwasanya rojulun, rojulani, rojulun, laki-laki, seolah-olah hanya laki-laki saja yang akan mendapatkan keutamaan tersebut. Lalu apakah perempuan tidak mendapatkannya? Jawabannya ya tentu saja perempuan juga mendapatkan keutamaan tersebut, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya ini bukan khusus untuk laki-laki saja, tidak. Perempuan pun akan mendapatkan keutamaan tersebut sebagaimana apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, artinya di sini ya seorang ya wanita yang
dia saling mencintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersahabat karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sahabatnya, ini pun masuk dalam kategori hadis ini. Ataupun wanita yang dia diajak berzina oleh seorang lelaki yang kaya, yang banyak hartanya, tinggi jabatannya, ganteng pula laki-laki itu, mengajak dia berzina. Kemudian dia katakan, inni akhafullah, sungguhnya aku takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu pun masuk juga dalam kriteria hadis ini. Ataupun seorang wanita yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Artinya dia sembunyikan sedekahnya, tidak pamer, baru sedekah sedikit, ya postingnya sudah kemana-mana. Ya, dia tunjukkan, ya, riya kepada manusia. Akan tapi apabila dia ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, walaupun wanita tadi, ya, dia sedekah dengan nominal yang tidak besar misalnya, akan tapi karena ikhlas karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka bisa jadi ini besar di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan dia berhak nantinya mendapatkan naungan dari naungan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala janjikan. Dengan syarat apa? Dia ikhlas dan dia sembunyikan sedekahnya tadi, tidak diumbar-umbar. Ataupun seorang wanita yang dia bersendirian, kemudian mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian nangis, keluar air matanya. Ya, bukan ramai-ramai gitu kan, dikondisikan. Ada satu orang yang bikin kata-kata, lihat teman kiri nangis, kanan nangis, ikut nangis. Ya, akan tapi di sini Nabi yang mulia SAW katakan apa? Ya, khalian, ya saat sendirian, takut tidak ada orang mandang dia nangis, ingat dosa-dosanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, hadis ini bukan ya mengkhususkan hanya untuk lelaki saja. Akan tapi perempuan pun juga mendapatkan keutamaan yang sama, peluang yang sama besarnya dengan para lelaki untuk mendapatkan naungan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiyya wa fikum. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Jazakallahu khair. Bismillah. Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan naungan di sini, yaitu naungan pada hari kiamat, adalah naungan dari arsy Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mereka akan mendapatkan naungan dari arsy Allah, yaitu 7 golongan tadi. Siapa mereka? Sebagaimana apa yang telah kita sampaikan tadi. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Dan kita perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, imam yang adil ini, disebutkan pertama kali oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan pertama kali oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bukanlah mereka yang mengingat Allah sendirian, atau bukanlah ya mereka yang diajak berzina. Akan tapi apa yang disebutkan pertama kali oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah imam yang adil.
Ini memberikan isyarat jamaah yang dimuliakan Allah Taala bahwasanya imam yang adil ini memiliki keutamaan yang besar sekali di sisi Allah Taala. Besar sekali keutamaan seorang imam yang adil. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya imamun adil, imam yang adil ini adalah afdalul mujahidin, sebaik-baiknya mujahid. Kalau ditanya siapa sih sebaik-baiknya mujahid? Imamun adil, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Imam adil, pemimpin yang adil, ini adalah sebaik-baiknya mujahid. Kenapa? Apabila imam ini baik, pemimpin ini baik, maka yang akan merasakan kebaikan dari pemimpin ini adalah jutaan manusia. Banyak manusia yang akan mendapatkan kebaikannya, yang merasakan kebaikan dari keadilan pemimpin ini. Dan bayangkan betapa banyak pahala yang akan dia dapatkan. Namun sebaliknya, ya apabila pemimpin tadi dia tidak adil, kemudian membuat aturan-aturan yang menyusahkan manusia, yang menjadikan manusia semakin jauh dari Allah Taala, kemudian merugikan manusia, maka ini pun akan berat nanti hisabnya di sisi Allah Taala. Betapa banyak orang yang akan menuntutnya nanti di hari kiamat. Jutaan orang yang akan datang kepadanya untuk menuntut dia pada hari kiamat. Namun kalau dia adil, dia akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Taala. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala menjelaskan, kenapa kok imam yang adil ini hebat banget? Hebat sekali ya. Apa sih istimewanya? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala mengatakan, yang pertama adalah hal ini dikarenakan pemimpin ini dia memiliki kesempatan untuk meraih dunia yang sebanyak-banyaknya. Dia memiliki kesempatan untuk mengeruk hasil, mengumpulkan harta, mengambil dunia yang sebanyak-banyaknya. Namun dia tinggalkan, dia tidak ambil. Maka inilah keutamaan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Rajab, dia menahan dirinya sehingga dia tidak berhukum dengan sesuatu yang zalim. Dia berlaku adil kepada manusia sehingga mendatangkan manfaat bagi orang banyak. Ya, dia tidak bikin aturan-aturan yang untuk dia saja yang enak. Ya, dia tidak hanya memikirkan dirinya saja, akan tapi dia juga pikirkan bagaimana keadaan rakyatnya. Ya, makanya dia memiliki keutamaan, kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Kemudian akan muncul pertanyaan kita, siapa sih yang dimaksud dengan imamul adil ini? Pemimpin yang adil ini, apa sih yang dimaksud dengan pemimpin di sini? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang pemimpin yang adil, yakni mereka yang memiliki wilayah kekuasaan. Seperti halnya raja, ataupun presiden, ataupun kaisar. Ini mereka memiliki wilayah kekuasaan. Bahkan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, walaupun wilayah kekuasaannya itu kecil. Misalnya apa? Gubernur. Walaupun wilayah kekuasaan itu tidak besar, kecil. Seperti apa? RW. Begitu juga dengan RT. Wilayah kekuasaannya hanya sebatas RT-nya saja tentunya. Ini tidaklah besar. Ini pun masuk dalam kriteria tersebut. Bahkan kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, setiap orang yang mengatur urusan orang lain, mengatur urusan manusia, atau mereka memiliki bawahan, maka
termasuk ke dalamnya. Termasuk dalam kategori imam atau pemimpin tersebut. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, apabila seorang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, memiliki bawahan, maka dia memiliki kesempatan untuk masuk dalam kategori ini. Masuk dalam kategori imam yang adil. Antum jadi Pak RT, antum jadi rektor, jadi kepala bagian, kepala divisi. Maka berupayalah seadil-adilnya, semaksimal yang kita bisa. Berupaya adakan kebijakan-kebijakan yang akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang berada di bawah kita. Dan ini memiliki banyak sekali keutamaan demi keutamaan. Dan di antara keutamaan tersebut adalah mereka akan mendapatkan naungan dari Allah tabaraka wa ta'ala nanti pada hari kiamat. Dan keutamanya banyak jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Bukan hanya mendapatkan naungan saja. Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya sesungguhnya penghuni surga itu ada 3, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim dari Iyad bin Himar, dia berkata, aku pernah mendengar Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, penghuni surga itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama adalah penguasa yang adil, imam yang adil, yang dia dicintai oleh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia memiliki sifat kasih sayang dan lembut kepada keluarga serta kaum muslimin. Kemudian yang ketiga adalah orang miskin yang menjaga kehormatan dan harga dirinya. Artinya di sini di antara penduduk surga adalah imam yang adil, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan bahwasanya di antara keutamaan imam yang adil ini adalah mereka adalah orang yang paling dekat dengan Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat nanti. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Dan mereka juga akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya oleh Allah tabaraka wa taala apabila dia adil dalam berhukum. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal muqsitina 'indallahi yaumal qiyamati 'ala manabir min nur an yaminir rahman." Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah tabaraka wa taala pada hari kiamat ala manabir. Mereka akan diberikan apa? Mimbar-mimbar. Manabir ini jamak dari mimbar. Mereka akan mendapatkan mimbar-mimbar, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Min nur. Yang mana mimbar itu berasal dari cahaya. An yaminir rahman azza wa jal. Dan mereka akan diletakkan di sisi sebelah kanan Allah tabaraka wa taala. Wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah tabaraka wa taala adalah kanan. Ini sifat Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala, Nabi yang mulia SAW kabarkan bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki tangan, dan tangan Allah tabaraka wa taala keduanya kanan. Maka kita ahlu sunnah wal jamaah imani apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia SAW. Tidak boleh kita ubah-ubah, tidak boleh kita tolak, tidak boleh kita tanya bagaimana kok kanan semua, dan tidak boleh ya kita ubah-ubah.
ya kita tolak, harus kita imani sebagaimana apa adanya dengan kemuliaan Allah Taala. Yang harus kita ingat bahwasanya Allah Taala katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah Taala. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Kita katakan Allah Taala memiliki tangan, dan tangan Allah Taala dua-duanya kanan. Kan, tapi tanya bagaimana, Allahu a'lam, enggak tahu. Kita cukup imani. Dan jangan antum ya bayang-bayangkan kayak gimana ya, kok tangan kanan semua. Ya. Karena tidak ada yang sama dengan Allah Taala. Ya, makhluk tidak akan sama dengan Rabb. Innal muqsitina 'inda Allah yaumal qiyamati ala manabira min nurin an yaminir rahmani azza wa jal wa kilta yadayhi yamin alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma walu, yaitu ya mimbar yang berasal dari cahaya ini akan Allah Taala berikan kepada orang-orang yang bersikap adil di dalam berhukum, kemudian juga mereka berlaku adil kepada keluarga mereka yang berada di atas kekuasaan mereka. Artinya di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, Allah berikan kemuliaan, keutamaan ya bagi orang-orang yang adil tersebut. Rasulullah di sini adalah pemimpin yang adil. Kemudian Rasul yang mulia SAW juga mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ma min amirin yali amrul muslimina thumma la yajhadu lahum wa yamsahu illa lam yadkhul ma'ahumul jannah." Tidak ada seorang pemimpin pun, kata Nabi yang mulia SAW, yang dia mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian dia tidak pernah lelah, tidak pernah letih dalam mengayomi dan memberikan nasihat kepada mereka, kecuali pemimpin itu, imam tersebut akan masuk dalam surga bersama-sama dengan mereka. Hadis riwayat Muslim. Ya, maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Taala, kita dapati betapa banyak keutamaan yang Allah Taala janjikan, yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW bagi seorang yang adil, seorang pemimpin yang adil. Dan ingat, hendaklah setiap orang yang memiliki bawahan ini mengambil kesempatan yang sangat besar tersebut. Ya, seorang kepala divisi, Pak RT, Pak RW, ya, pimpinan-pimpinan yang mengambil keputusan-keputusan, hendaklah dia ambil kesempatan yang besar ini yang dijanjikan oleh Allah Taala tersebut. Dan Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ya, bahkan Nabi yang mulia SAW menyebutkan di antara amalan yang paling utama adalah memasukkan kesenangan dalam hati seorang muslim. Bayangkan kalau satu orang saja apabila kita ya, berikan kepada mereka kesenangan, kebahagiaan, maka inilah adalah amal yang dicintai oleh Allah Taala. Lalu bagaimana apabila pemimpin yang adil tersebut, berapa banyak ya manusia dari rakyatnya yang diberikan kesenangan dari kebijakan-kebijakannya yang akan memberikan kemaslahatan bagi mereka. Ya subhanallah. Yang kalau bawahannya 1 juta orang, subhanallah, semuanya bahagia dengan kebijakannya. Kalau bawahannya 100 juta, 200 juta, 500 juta, subhanallah. Ya, betapa banyak kebaikan yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila pemimpin tersebut benar-benar memperhatikan dunia dan agama rakyatnya, maka dia adalah orang yang paling afdol di zamannya. Dan dia adalah mujahid, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya subhanallah. Ini di sini Syekhul Islam menjelaskan bahwasanya hendaklah pemimpin tersebut memperhatikan dunia
dan agama rakyatnya. Artinya bukan cuma dunia saja yang diperhatikan. Dunia diperhatikan enggak? Naam, dunia diperhatikan. Ya bagaimana kesejahteraannya, bagaimana keadaan rakyatnya, sudah makan belum rakyatnya, sudah ya bagaimana apakah anak-anak mereka mendapatkan makanan, bagaimana dengan kesehatan mereka. Ini menjadi ya bahan yang harus dipikirkan oleh pemimpin tersebut. Ini diperhatikan, ini harus diperhatikan. Dan mereka pun harus memperhatikan bagaimana agama rakyatnya. Ini gimana nih? Banyak kesyirikan enggak? Ini gimana ini? Kebidahan banyak enggak? Kalau ada kesyirikan harus diberantas. Harus diakhiri. Ya, kebidahan juga harus di stop ini. Harus kembali pada sunnah Nabi yang mulia SAW. Kalau dia perhatikan ya kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat bagi rakyatnya, maka dia adalah orang yang paling afdol di zamannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala anhu. Ya. Bahkan disebutkan seorang yang menyingkirkan duri, satu duri dari jalan saja, dia dapat masuk surga. Subhanallah. Menyingkirkan duri. Kenapa? Biar orang tidak susah, tidak sakit. Lalu bagaimana apabila dia memperhatikan ya hajat orang banyak. Bikin kebijakan agar rakyatnya enak, mudah, gampang. Ya. Kalaulah menyingkirkan duri di jalan saja, ini termasuk iman. Menyingkirkan duri dari jalan aja mendapatkan pahala dari sisi Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan ya membuat kebijakan-kebijakan yang menjadikan manusia menjadi mudah urusannya, menjadi enak, menjadi bahagia. Subhanallah. Bukankah ini pahalanya akan sangat besar di sisi Allah Ta'ala? Ini keutamaan yang besar bagi imamul adil, pemimpin yang adil. Makanya ditempatkan pada urutan pertama. Ya, bagi orang-orang yang nanti akan mendapatkan naungan di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat yang tidak ada naungan selain dari naungan Allah Ta'ala. Siapa orang pertama yang disebut oleh Nabi yang mulia SAW? Imamun adil, pemimpin yang adil. Namun sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila pemimpin ini tidak adil, maka mafhum mukhalafahnya tadi disebutkan oleh Ibnu Taimiyah bahwasanya pemimpin yang adil adalah afdolun nas, manusia yang paling afdol pada zamannya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak adil ini adalah seburuk-buruknya manusia, sehina-hinanya manusia pada zaman tersebut. Kenapa? Karena yang paling afdol adalah pemimpin yang adil. Artinya yang paling buruk pemimpin yang tidak adil. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya bayangkan, ya kalau saja kita punya satu masalah, urusan yang belum selesai antara kita dengan manusia, dengan teman kita misalnya, nanti pada hari kiamat orang itu akan nuntut kita. Nuntut ini tentang haknya, bagaimana hak saya ini nanti. Kita di dunia zolimi dia. Nanti pada hari kiamat akan didatangi. Seretnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk nuntut haknya. Ini satu orang jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Lalu bagaimana kalau satu RT yang kita zolimi? Bagaimana kalau satu RW yang dizolimi? Satu provinsi, satu negara yang dizolimi, subhanallah. Bayangkan berapa banyak manusia yang akan datang nanti menuntut dia pada hari kiamat. Berat jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pada saat itu sudah habis, tidak ada ya, dinar wala dirham. Kalau dia tidak adil, habis nanti dituntut pada hari kiamat. Oleh sebab itu, ya tidaklah sama antara seorang pencuri dan koruptor, tidak sama. Kalau pencuri, dia curi satu orang, urusannya dengan satu orang. Kalau koruptor, Masya Allah. Ya. Yang dicuri apa? Uang rakyat. Uang rakyat Indonesia misalnya, diambil sama koruptor. Berapa banyak tuh? Berapa banyak orang yang akan nuntut dia nanti pada hari kiamat. Ratusan juta orang akan nuntut dia nanti pada hari kiamat. Kenapa? Ngambil uang rakyat. Subhanallah. Makanya tidak sama. Ya. Ini yang harus diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala. Makanya Nabi yang mulia SAW memberikan ancaman yang banyak sekali untuk para pemimpin yang tidak adil ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi yang mulia SAW mengatakan, tidaklah seorang pemimpin atau seorang penguasa yang dia menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki hajat kepadanya.
tutup rumahnya. Kenapa? Orang ini punya hajat, mau datang tutup. Ya. Sedangkan orang itu memiliki kebutuhan, memiliki hajat. Ya. Keperluan. Serta orang-orang yang fakir. Ya, orang-orang yang miskin datang. Melainkan illa aghlaqallahu azza wa jalla abwabas samai. Melainkan Allah tabaraka wa taala akan tutup baginya ya, pintu-pintu langit dari keperluannya serta dari kebutuhan dan hajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Dia tutup pintunya padahal rakyatnya butuh makan, butuh menyalurkan ya kebutuhan-kebutuhan, minta kebutuhan-kebutuhannya, menyampaikan. Dia tutup pintunya. Melainkan kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya Allah tabaraka wa taala akan tutupkan pintu-pintu langit sehingga dia mau minta sama Allah tabaraka wa taala tidak akan dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala. Subhanallah. Berat jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghasun li ra'iyatihi illa haramallahu alaihi al-jannah." Rawahu Bukhari wa Muslim. Mamin abdin, tidaklah seorang hamba, kata Nabi tercinta Muhammad SAW, yang dia mendapatkan amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk ya memimpin rakyatnya, untuk mengayomi rakyatnya. Kemudian dia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan menipu rakyatnya. Dia meninggal dalam keadaan ya dia tidak adil, menipu rakyatnya. Illa, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, haramallahu alaihi jannah. Allah tabaraka wa taala akan haramkan bagi orang seperti ini surga Allah tabaraka wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Ini ancaman yang besar yang Allah tabaraka wa taala ya, berikan bagi mereka yang tidak adil tersebut. Ya. Yang mana pemimpin ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Ya. Tidak memikirkan kepentingan rakyatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat Muslim, Nabi yang mulia SAW katakan, barang siapa yang di antara kalian kami berikan tugas, kata Nabi yang mulia SAW, ya, untuk memimpin, kemudian dia menyembunyikan satu jarum. Lihat, satu jarum jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Mikhyaton, ya, satu jarum, mikhyaton, mufrad. Ya, kalau dia sembunyikan satu jarum saja, ya, atau lebih, maka kata Nabi yang mulia SAW, pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan membawanya. Rawahu Muslim. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia lakukan tersebut. Bahkan pernah salah seorang gubernur Nabi yang mulia SAW, ya, ada yang dia mengatakan bahwasanya ya ini untuk kalian dan ini adalah ya hadiah untuk saya. Ini hadiah untuk kalian. Ini hadiah untuk ana nih. Ini salah seorang gubernur. Kemudian Nabi yang mulia SAW katakan apa? Amma ba'du. Fama balul amili nasta'miluhu fayatina fayaqulu hadha min amalikum wa hadha uhdiya li afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi fanazara hal yuhda lahu amla. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Amma ba'du, mengapa para pejabat tersebut yang mereka mengatakan yang ini dari hasil pekerjaan kalian, sementara yang ini khusus dihadiahkan untuk saya? Mengapa dia tidak duduk saja di rumahnya, ya, tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu dia tunggu apakah masih ada orang yang akan memberikan hadiah untuknya atau tidak? Ya, di sini jamaah yang mulia Allah tabaraka wa taala, seorang ya pejabat misalnya yang dia mendapatkan hadiah, diberi hadiah karena pekerjaannya, ya, hadiah. Ini pun ya ada sesuatu yang
Ya, dikatakan tidak pantas kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena orang itu memberikan hadiah karena apa? Karena kerjaannya. Karena dia menempati suatu posisi. Makanya diberikan hadiah. Makanya Nabi katakan, kalaulah seandainya dia tidak kerja di situ, tidak menempati posisi itu, duduk saja di rumah bapak atau ibunya, dapat tidak hadiah? Tidak akan dapat. Begitu juga dengan guru, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya termasuk riswah, ya, seorang guru misalnya ini menerima hadiah dari muridnya. Itu masuk riswah. Ya. Kenapa? Selama guru tersebut mendapatkan rotib atau gaji dari tempat dia mengajar. Kemudian diberi hadiah, dia terima, ini adalah riswah dan tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena dia mendapatkan hadiah tersebut dikarenakan apa? Karena dia kerja di situ dan dia telah mendapatkan gaji. Kecuali apabila memang diizinkan sama ya pimpinannya, tidak apa-apa ya, maka ya tafadhol, tidak masalah. Nah, ini adalah golongan yang pertama yang mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yaitu imamun adil, imam yang adil. Kemudian yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah seorang pemuda yang dia tumbuh dewasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini sulit sekali. Apalagi anak-anak muda ini fitnahnya luar biasa, berat. Ya, dengan aktivitasnya yang masih banyak, kesibukan demi kesibukan. Beda dengan orang-orang tua. Makanya antum lihat di masjid-masjid itu yang banyak anak muda apa orang tua? Orang tua yang banyak. Ya. Akan tapi pemuda yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih muda, ini adalah pemuda-pemuda yang spesial. Ya, yang tidak mudah bisa ya, didapati pemuda-pemuda seperti ini. Ya. Mereka adalah orang-orang nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ya rajulani, dua orang pemuda tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, yang mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita sebut dengan hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia cinta kepada saudaranya dikarenakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena nasab, bukan. Bukan karena ini keluarga, bukan. Bukan karena apa? Karena sama-sama hobi. Ya. Karena orang itu kadang bisa saling menyukai karena hobi yang sama. Sama-sama suka main bola. Suka dia. Oh, ini sohib ana nih. Apa sohib sama-sama main futsal biasanya. Ya. Makanya cinta, saling membela. Ya. Ataupun karena apa? Karena tetanggaan misalnya. Ataupun karena satu sekolahan. Oh, satu alma mater. Ya. Ini, oh kita sama ini, satu alma mater, sama-sama lulusan ini. Ya. Ataupun saling mencintai karena apa? Karena satu suku. Oh, sama-sama orang Melayu. Sama-sama orang Jawa. Sama-sama orang Dayak. Sama-sama orang Madura. Sama-sama orang Padang. Maka saling mencintai. Ya. Bukan seperti itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa? Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, ya, dia berkumpul dikarenakan Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena selainnya. Ya, ini akan mendapatkan keutamaan nanti, mendapatkan naungan ya pada hari kiamat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ya, segala sesuatu yang mengajak kepada persatuan ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan dalam agama Islam. Yang mengajak kepada persatuan itu sangat dianjurkan sekali. Makanya di antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam adalah saling mengucapkan salam.
ketemu sama saudara mengucapkan salam, mengucapkan salam. Ini saya akan saling mencintai, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam kalau ketemu dengan saudaranya. Jangan diganti. Jangan diganti assalamualaikum dengan good morning. Jangan diganti assalamualaikum ya dengan selamat pagi. Ya. Berjumpa, ucapkan salam. Ini kalian akan saling mencintai, jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kemudian juga apa? Saling memberikan hadiah. Tahadu tahabu. Berikanlah hadiah, maka salinglah kalian memberikan hadiah. Niscaya kalian akan saling mencintai. Beri hadiah kepada saudaranya. Jangan nunggu ya harus besar dulu, Ustaz. Karena enggak enak kalau ngasih yang kecil. Jangan, kasih aja yang kecil-kecil, enggak apa-apa. Ya. Kasih saja hadiah apa yang antum mampu. Ya. Kasih apa yang kita miliki sesuai dengan rezeki yang Allah Taala berikan kepada kita. Kasih hadiah kepada saudara kita. Ini saya akan saling mencintai. Jangan kasih hadiahnya ke akhwat. Ikhwan ngasih ke akhwat gitu kan. Akhwat ngasih ke ikhwan. Nah, ini bahaya, ini fitnah nanti jadinya. Ya. Kasih kepada saudara kita. Ya. Kasih kepada saudara kita, saling mencintai. Kemudian juga di antara sunnah Nabi yang mulia SAW adalah untuk apa? Senyum. Ya. Tabassam fi wajhi ka shadaqah. Ya, senyum di hadapan saudara kita itu adalah sedekah. Ya, bermuka manis di hadapan saudara kita. Semuanya ini dianjurkan dalam agama Islam. Kenapa? Karena dapat mempererat persatuan kaum muslimin. Dapat menguatkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Menguatkan apa? Ukhuwah. Persaudaraan di antara kaum muslimin. Semuanya dianjurkan. Setiap yang mengajak kepada persatuan ini dianjurkan oleh kepada kaum muslimin, dianjurkan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya jamaah yang dimuliakan Allah Taala, segala sesuatu yang dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, ini dilarang dalam agama Islam, dilarang. Ya, makanya kita tidak boleh gibah. Ya, tidak boleh gibah. Yuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apa Allah Taala katakan? Apakah salah seorang dari kalian suka apabila makan bangkai saudara kalian? Fakarihtumu, tentu kalian benci. Ya. Sampai disamakan oleh Allah Taala gibahi saudaranya kayak makan bangkai saudaranya. Ini larangan jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Kenapa? Antum ngomongan orang itu senang atau benci? Benci. Merusak ukhuwah, merusak persaudaraan. Begitu juga dengan namimah, ngadu domba. Bahkan ya, bisik-bisik 2 orang, ada 3 orang. 2 orang bisik-bisik. Ini pun dilarang dalam syariat Islam. Ya. Tanya Haji. Ya, dilarang. Kenapa? Orang yang ketiga akan muncul prasangka, jangan-jangan ana yang dibicarakan ini. Ya. Jangan-jangan dia bicarakan ana ini. Bisik-bisik 2 orang. Ya, dia bertiga, 2 ini bisik-bisik, 1 ditinggalkan. Ini tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh, subhanallah. Kita lihat betapa agama ini sangat memperhatikan hal-hal yang demikian. Dapat memperhatikan persatuan kaum muslimin. Sangat memperhatikan ukhuwah persaudaraan. Ya. Sehingga segala sesuatu yang dapat merusak ukhuwah dilarang. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kebencian dilarang oleh Allah Taala. Begitu juga dengan ya memberikan gelar-gelar kepada manusia. Tidak boleh, oh si buncit, si pendek, si katai. Nah, apalagi diberi gelar-gelar yang buruk kepada teman-temannya. Ini pun dapat menimbulkan kebencian. Makanya Allah Taala katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Allah Taala katakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya,
salah seorang dari kalian, satu kaum menjelekkan kaum yang lainnya. Bisa jadi yang kalian jelek-jelekkan itu lebih baik dari kalian. Dan janganlah sekelompok wanita menjelekkan sekelompok wanita yang lainnya. Bisa jadi yang kalian jelek-jelekkan itu lebih alim dari kalian, lebih dicintai oleh Allah Taala dari kalian. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Ya, dan tidak boleh kita saling memberikan apa julukan-julukan. Ya, tadi itu si katai, si pendek, habis itu apa? Si kurus, itu si cebol, si kentung, ya, si buncit. Tidak boleh jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Bi'salismul fusuku ba'dal iman, dan ini adalah seburuk-buruknya kefasikan setelah keimanan. Dan barang siapa yang tidak bertobat, kata Allah Taala, faulaika humuz zalimun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-11. Kemudian yang keempat, dari mereka yang dijanjikan naungan oleh Allah Taala pada hari kiamat adalah seorang yang hatinya mu'allakun fil masajid. Ya, rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang lelaki yang hatinya rindu pada masjid. Ya, rindu jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Dia kerja keluar rumah. Ya, akan tapi hatinya senantiasa rindu. Kapan azan ini? Ditunggu-tunggu azan. Ya, kok lama benar azannya? Kenapa? Agar kalau azan dia bisa ke masjid. Ya, biar bisa ke masjid. Bukan cari alasan untuk tidak ke masjid. Ya, cari alasan banyak. Hujan cuma setetes gitu misalnya kan. Oh, ini rusak gitu kan. Enggak, ya. Dia hatinya rindu kepada masjid. Dia cari-cari alasan, banyak sekali alasannya. Padahal apa? Dia tidak ingin ke masjid. Dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati mereka. Ya. Kalau dia tidak ke masjid senang luar biasa. Aduh, bebas nih tidak ke masjid, gitu kan? Ya, sebagian manusia mereka pergi ke masjid, namun apa? Ke masjid dengan langkah yang berat sekali kakinya. Terpaksa, aduh, azan lagi dah. Aduh, ke masjid lagi nih, capek padahal. Ya, padahal dagangan lagi ramai. Padahal lagi sibuk. Udahlah ke masjid. Pergi tidak ke masjid? Pergi ke masjid. Tapi apa? Dengan langkah yang berat. Ya. Dengan kesulitan demi kesulitan. Ya, dia pergi ke masjid. Ya. Akan tapi orang ini, mereka yang hatinya rindu untuk masjid tadi, mereka tidak demikian. Mereka sangat antusias. Ya, mereka sangat semangat sekali untuk kembali ke masjid. Ya, mereka bersemangat. Ya, bukan berarti dia tidak kerja, bukan. Dia kerja, ya. Dia cari nafkah, dia dagang, tapi hatinya rindu untuk ke masjid, ya. Bersemangat. Kemudian yang kelima adalah seorang lelaki yang dirayu oleh wanita yang cantik, ya. Yang memiliki kedudukan, memiliki harta, kaya raya. Kemudian dia katakan, ini akhafullah, aku takut pada Allah Taala. Dan ini berat jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, terkadang orang baru dirayu, dikedipkan sama perempuan, jak matinya udah goyang hatinya. Ya, baru kena kedipkan sama ahwat. Ya, padahal ahwatnya pakai cadar, enggak tahu tuh ahwatnya rongak misalnya kan, mukanya berjerawat misalnya, enggak tahu. Baru kena kedipkan udah buyar. Ya, ini dia diajak berzina. Seorang wanita yang cantik, subhanallah, miliki kedudukan, wanita kaya. Telepon antum ditransfer langsung 10 juta. Wanita ini cantik, ngajak berzina, subhanallah. Ya. Akan tapi orang ini, dia bertakwa kepada Allah Taala. Ya. Dia katakan apa? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah Taala. Ya. Kadang orang tidak kayak gitu. Dihubungi ahwat, subhanallah, di save-nya nomor ahwat itu.
Ya, untuk apa? Ya nanti kalau lagi chattingan sama akhwat yang bukan, ya, yang tidak halal bagi dia, dikirim fotonya, nanti waktu istrinya marah murojaah mandang foto akhwat. Subhanallah. Ya. Ini kadang orang berzina dengan wanita yang lebih buruk dari istrinya. Kadang dengan pembantunya. Subhanallah. Ya. Kadang dengan pembantunya. Ya. Ada enggak sepertinya ada jamaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini berat. Orang-orang yang spesial kita katakan. Ya. Sewaktu dirayu oleh wanita yang kaya, punya harta, punya kedudukan. Ya. Kemudian cantik lagi, subhanallah. Dia tinggalkan, dia katakan apa? Inni akhafullah. Sungguhnya aku takut kepada Allah Taala, subhanallah. Ya. Maka Allah pun ya berikan naungan kepada orang ini pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah Taala. Kemudian yang kelima adalah seorang yang keenam ya. Yang keberapa? Yang keenam adalah seorang yang dia berinfak, kemudian dia sembunyikan sedekahnya, infaknya, sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Subhanallah. Ya, dia bungkus rapat-rapat amal solehnya. Ya, dia sembunyikan amal solehnya. Dia tidak harapkan balasan manusia, dia cuma harapkan balasan dari sisi Allah Taala. Ya. Dan hari ini pun sulit ternyata. Banyak orang baru amal sedikit, ya, pergi haji, pergi umroh, selfie. Insyaallah, ana sudah umroh depan Ka'bah. Ya. Share kemana-mana, subhanallah. Subhanallah. Kadang tolong fotokan ya, pura-pura baca kitab. Fotokan untuk apa? Untuk pencitraan. Biar dikatakan orang alim. Biar dikatakan orang yang soleh. Beramalnya sedikit. Ya, amalnya sedikit. Share-nya udah kemana-mana. Riyaknya udah kemana-mana. Ya. Kalau orang ini tidak jamaah yang mereka Allah Taala. Ya. Dia beramal ikhlas mengharapkan wajah Allah Taala. Sampai-sampai dalam hadis ini disebutkan bahwasanya dia bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak lihat. Ya, bukan berarti harus disembunyikan tangan kirinya. Ya, tangan kanannya masukkan dalam kotak amal gitu. Enggak. Ya. Bukan hanya seperti itu. Ya, akan tapi ya dia adalah orang-orang yang ikhlas yang tidak mengharapkan ganjaran kecuali dari Allah Taala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah seorang yang bersendirian. Kemudian dia ingat kepada Allah Taala. Dia menangis, ingat dosa-dosanya. Ya. Ingat kesalahan-kesalahannya, ingat maksiat-maksiat yang pernah dia lakukan. Ini pun akan mendapatkan naungan dari Allah Taala. Karena ada tadi kita katakan orang-orang yang nangisnya dibuat-buat. Kenapa? Kiri anak nangis, Ustaz. Kanan anak nangis. Malulah tidak nangis. Akhirnya nangis juga dia. Jadi itu gampang sekali. Kok rame-rame nangis itu lebih mudah daripada sendirian. Ya enggak? Enak kok rame-rame. Terbawa suasana. Ya, lihat orang kadang-kadang lihat orang banyak nangis saja. Ya, dia udah mau ikut nangis. Lalu enggak tahu apa yang ditangiskan oleh orang-orang itu. Kenapa? Orang-orang nangis semua, Ustaz. Jadi sedih enggak? Mau nangis. Ya. Akan tapi orang ini jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, dia nangisnya sendirian. Ya. Karena apa? Karena ingat Allah Taala. Ingat bagaimana beratnya nanti di padang mahsyar. Ingat bagaimana nanti keadaan sewaktu melewati sirat. Ingat sewaktu akan ditanya oleh Allah Taala tentang amalan-amalannya, dihisap oleh Allah Taala, diaudit oleh Allah Taala. Bisa tidak dia jawab selamat tidak atau akan binasa? Ya. Nasallahu salamata wal afiyah. Ana rasa ini saja jamaah yang dimuliakan Allah Taala. Ya, yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Ya, kita mohon kepada Allah Taala dengan nama-nama Allah Taala yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia, agar Allah Taala jadikan kita di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Taala pada hari kiamat, yang mana pada hari tersebut tidak terdapat naungan kecuali naungan dari Allah Taala. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.
Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.